Halo, oke. Kali ini kita lagi ada di sebuah event. Gue bersama Adam. Kita lagi di event I/O Connect Shanghai. Coba Dam, introduce yourself Dam. Oke, thank you Mas Randy. Ya, jadi perkenalkan nama gue Adam, di sini sebagai Google Developer Expert Cloud Data. Kebetulan kali ini kita diundang ya Mas Ren di Google I/O Shanghai China untuk mengikuti event yang besar ini ya sebenarnya. Nah, sebenarnya acaranya ngapain sih Mas? I/O Connect. Right. Seperti conference lainnya ya, ada keynote, kemudian ada talks, kemudian ada workshop, ada swag, Swag, pasti. ada booth-booth juga. Es krim ya? Es krim. Di booth-boothnya menarik karena ada beberapa hal terkait AI juga yang kemudian diaplikasikan langsung. Kalau tahun kemarin itu ada AI untuk menilai seberapa bagus tendangan kita ya, Tendangan kita, tendangan betul, penalti, tendangan gitu. penalti. Tapi sekarang ada Android DeFi, berubah jadi Android. Oh, berubah jadi Android. Ini yang karakter ya? Karakter, Benar. macam-macam. Tapi di sini intinya kita dapat update-update teknologi yang terbaru terkait dengan Google dan Google Cloud, especially sekarang temanya banyak AI, Adam. Banyak AI, betul, setuju. Itu. Oke, kita sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol in general ya, Adam ya, terkait dengan AI dan bidang data dan juga teknologi-teknologi di Google yang mungkin supporting ke data direction. Yes. Gue pengen ngobrol ini, Dam. Satu yang mungkin generik dulu ya. Ya. Menurut lu gimana sih role di bidang data? Kan kalau sekarang ada data scientist, data engineer, data analis. 3 sampai 5 tahun sekarang tuh bakal gimana sih? In your opinion. Nah, oke. Ini kalau gue ngelihat di market, bukan di market ya, tapi di lapangan lah ya gitu ya, seperti apa. Jadi kalau dilihat bisa dibilang kita hampir semuanya tuh sama dalam konteks toolsnya ya. Toolsnya. Jadi let's say kalau kita ngomongin 3 sampai 5 tahun ke depan, nggak cuma data engineer aja nih yang bisa pipelining gitu kan. Data analis juga kemungkinan bisa gitu karena tools bantuan AI dan semuanya gitu. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan, maksudnya kan nggak semuanya berprasangka apakah AI menggantikan data dan seterusnya gitu ya. Lebih ke arah kita mau sejauh apa melebarkan ini ya pekerjaan kita lah gitu istilahnya. Jadi misal data analis udah bisa pipelining gitu ya, kemudian data engineer juga udah bisa bikin dashboard yang mungkin ya yang memudahkan dengan bantuan AI tentunya ya. Dan ada beberapa hal juga yang lain, intinya kurang lebih kita bisa harus melebarkan lah ya, melebarkan kita tuh sebenarnya mau belajar sejauh apa. Kalau menurut lu gimana Mas Ren? Menurut gue tuh, gue suka bilang bahwa ketika kita mau coba acquire skill, we need a T-shape person. Dan itu makin kelihatan sekarang. Maksudnya T-shape seperti apa? Bentuknya kayak huruf T. Ada orang yang mungkin expert di satu bidang, tapi dia mesti bisa bidang yang lain. Karena in the end, AI ini kan sekarang lagi di tahap yang mungkin masih early stage. Jadi dibilang bagus banget juga enggak, dibilang jelek banget juga enggak. Betul. Jadi tetap harus ada expertnya. Oke. Jadi lu mesti ngerti di satu sisi. Let's say kalau ada misalnya tools-tools untuk bikin sesuatu as in data engineering, tetap harus nanya misalnya lu Dam dengan your years of experience in data engineering, pasti mesti nanya lu lagi. Ini bener nggak kayak gini konfigurasinya. Jadi Oke. tetap masih perlu sekarang, probably 3-5 years juga masih perlu, tapi again bener yang lu bilang tadi, makin lebar ya. Makin lebar asin kita masih semakin bisa saling bantu. Teman-teman data engineer mungkin probably bisa do analysis faster juga karena sekarang natural language dan sebagainya udah membuat itu jauh lebih mudah. Iya, setuju. Totally agree sih, Dan. Oke. Tapi maksudnya itu kan dari segi data ya gitu. Kalau menurut lo sendiri gimana orang yang non technical nih? Let's say. Jadi let's say bukan orang data nih. Bukan orang data. Tapi AI sekarang bayangin udah bisa tadi ya bikinin dashboard lewat prompt gitu kan, atau bikinin query lewat prompt gitu. Nah, gimana sih caranya kira-kira menurut lo si non technical person ini bisa dibantu oleh AI ataupun AI enable this person gitu. Right. Ini topik yang menarik banget karena mungkin kayak yang lu bilang non technical ini bisa jadi orang bisnis gitu kan. Boleh. Bisa jadi orang marketing, orang sales, orang produk gitu kan, product team, dan mereka mau pakai data, terus mereka sekarang udah possible nih pakai natural language gitu ya, tinggal bilang betul. show us a summary of sales in the past 7 days, probably kayak gitu kan. Terus keluar query-nya, keluar dashboard-nya dan sebagainya. In some sense itu terlihat menarik, cuman memang masih ada obstacle yang kita perlu solve dulu, Dam. One of the biggest obstacle is
giving the context. Wah. Sebagai orang data, kita bikin satu table isinya 100 kolom, udah males tuh ngasih deskripsi masing-masing kolom. Pasti. User ID of user. ID user ya. Gitu kan. Atau sama tapi dikasih underscore, dihapus underscore ya. Gitu. Nanti nggak usah. From experience. Jadi harus gimana kita nge-augment konteksnya ke si datanya dengan menggunakan AI lagi. Sebenarnya kan kita generate description pakai SQL, kita masukin sebagai deskripsi kolom dan table, that's possible. Terus kita review. Tapi in the end ketika si AI punya konteksnya, dia bakal makin helpful. Dan menurut gua, in some cases tetap harus ada tim data sebagai translator. Gitu. Misalnya kita ngomongin let's say soal revenue gitu atau customer yang mana nih definisinya. Nah, kan suka ada kayak gitu ya di company-company. Definisi customer tuh yang udah beli atau yang udah register, let's say, gitu kan. Then that very definition juga mesti ditulis sehingga ketika ada natural language masuk bisa benar. Karena kalau misalnya natural language masuk, konteksnya salah, bisa jadi datanya salah, gitu kan. Betul. Nah, lu ada opini nggak terkait ini? Nah, betul. Jadi poin tadi sih yang di awal yang masalah kita punya 100 kolom gitu, let's say. Terus ternyata nggak dikasih description gitu kan. Kita harus menjelaskan ini dan let's say kita ngomongin ya nanti kita istilahnya pasang di RAG-nya dan semuanya gitu kan. Cuman nggak lengkap, tapi akhirnya bikin konteksnya salah gitu. Jadi sebenarnya problemnya sebelum kita ngomongin non technical person or apa itu kan berarti kita harus ready dulu dong data gitu kan. Nah, readiness data itu kan nggak cuman masalah kita udah punya data warehouse ya, kita udah punya ini ya. Cuman kan ngomongin metadata ya kan, ngomongin governance semuanya kan harus siap dulu. Betul. Jadi menurut gue setuju Mas dengan beberapa poin tadi gitu kan, dan mungkin menambahkan aja kalau emang kita ingin ngomongin AI readiness ya data readiness harus dulu gitu kan. Betul banget, data readiness harus dulu tuh. Yang menarik tuh gini, kalau kita ngomongin misalnya data readiness-nya belum ada, sekarang tuh masih ada solusinya. Apa coba? Apa tuh? Nanya. Data ini di mana dong? Dashboardnya di mana dong? Oh iya benar. But when we talk about AI nggak bakal nanya kayak gitu. Betul. AI needs the data to be ready somewhere and also the description, betul, right? Yes. Jadi nggak bisa tuh kayak nyenggol-nyenggol. Yeah. Jadi kitanya harus make sure dulu as a team gimana naruh data dan description somewhere dan datanya ready. Oke. Kan, Setuju. Benar-benar. Oke. Paling ya kalau non technical, hopefully orang-orang juga mau nggak mau harus hands on ya ke AI ya. Maksudnya kita pun juga dari tim data nggak bisa kayak nggak bisa nih kita nggak nyiapin AI-nya gitu, bisa kita nggak bisa gitu. Karena kan di beberapa produk GCP tentunya udah sangat support banget kan untuk handling this condition gitu ya. Nah paling ini lagi sih Mas, paling gue aja lah yang banyak nanya ya. Karena kan gue kan yang kita diskusi. Gue kan yang cukup junior ya di sini ya. Jadi kayak inilah ingin bertanya beberapa poin soal itu tadi gitu. Kalau ngomongin kita ready, let's say datanya ready, cuman nggak 100% ya ini ya. Jadi deskripsinya masih bolong-bolong gitu ya, masih gitu. Tapi menurut Mas Randy, kira-kira di GCP kita bisa dibantu sejauh apa sih terkait AI ini? Khususnya data ya, tapi ya kalau kita ngomongin AI secara umum kan takutnya terlalu lebar. Kita fokusnya ke data dulu. Fokusnya ke data ya. Itu gimana? Kalau data kan mainly di GCP itu kita ngomongin most of the cases tuh BigQuery ya. Some cases probably orang pakai Spark di Dataproc atau apa, tapi mungkin kita obrolnya coba fokus di BigQuery dulu. At least yang kita bisa pakai itu namanya si Code Assist-nya itu, Google Cloud Assist. Di mana Google Code Assist ini kan sebenarnya ngebantu seorang engineer untuk melakukan sesuatu terlepas dari toolsnya apapun. Dan kalau di BigQuery yang udah ada kan Code Assist tuh. Oh iya betul. Dimana kita bisa generate code kan. Betul. Yes. Gitu. Jadi gue pernah ngobrol sama satu teman. Gue bilang gitu, gue pengen bikin chatbot nih buat data gitu. Terus teman itu bilang, Ren daripada lu mikirin chatbot buat data buat bisnis, lu mikir dulu cari cara gimana cara you improve your team's productivity first. Jadi jangan mikirin buat tim bisnis dulu, tapi mikirin buat tim data, AI buat tim data. Which means tim data kerjaannya most of the time apa? Probably bikin SQL, bikin dashboard. Jadi gimana buat untuk mempermudah itu. Dan one of the tools yang mungkin mempermudah kan si Code Assist itu. Jadi masuk ke BigQuery, tinggal generate SQL, gitu kan. Kemudian kita bilang apa, nanti di review. Kalau misalnya udah oke, tinggal di run. Gitu. Oke. Yang menarik actually sebenarnya upcoming features yang sekarang masih private, which is si data engineering agent. Nah, DE agent ya? Iya. Kayaknya belum ada ya kayaknya. Belum ada itu. Belum ada kan? Cuma menariknya tuh kalau misalnya BigQuery ngelihatnya mungkin dari sudut pandang data analis or BI developer gitu ya yang bikin model.
tapi gimana ngumpulin data ke satu tempat gitu kan. Terus misalnya kayak preparing the infrastructure itu kan sekarang masih belum tersentuh tuh. Ini upcoming kayaknya nih. Bener nih, bener. Di blogsnya udah ada, cuman barangnya belum public. Belum public ya. Private nih, wah ini ditunggu aja lah ya, mungkin habis I.O. mungkin. Atau ya kita tunggu ya. Oke. Tapi sebenarnya selain itu tadi juga ada nggak sih beberapa Mas, kalau nggak salah kan di beberapa ini ya PPT lu di beberapa event di kita di event GDG ya, itu kan ada ngomongin apa BigQuery Canvas kalau nggak salah ya, data Canvas, kemudian ada juga beberapa ini ya Vertex AI juga gitu kan. Itu kira-kira sejauh apa Mas kalau mau membantu itulah gitu? Iya, sebenarnya sih kalau misalnya kita ngomongin soal data, use case-nya tuh lumayan luas. Salah satu yang menarik tuh data augmentation, Dam. Data augmentation tuh kita nggak punya datanya, tapi kita pengen bikin datanya ada pakai AI. Misalnya gini, gue cuma punya nama lo, gue nggak punya gender lo, gue nggak tahu lo laki apa cewek, tapi gue bisa bikin prediction pakai AI, nama lo nih lebih leaning toward cowok apa cewek. Nah, punya prediksi gender, compare to nggak punya prediksi apa-apa, it's better than nothing. Nah, buat apa sih gender maksudnya? Ya, it can be many things. Misalnya buat segmentasi. Betul. Gitu kan. Setuju. Kayak kosmetik, masa gue mau rekomend ke lu gitu kan dengan nama Adam. Iya. Bisa jadi tergantung kosmetik apa dulu. Oh, benar juga. Benar dulu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Tapi intinya data augmentation itu kita ngada-ngadain yang nggak ada, which probably 80% correct, but it's better than nothing. Dan itu untuk melakukan itu kita bisa lakukan dari BigQuery calling ke Vertex. Di mana di Vertex itu dia bakal menyediakan Gemini API services dan itu tinggal pakai SQL semua, Dam. Oke. I see. Wah, itu ya memang kalau ngomongin use case pasti banyak ya. Banyak banget. Ini ya. Tapi kalau ingin spesifik data ya tadi ya, again ya. Benar. Kita memang harus tahu dulu problem datanya apa. Kita coba solve, hopefully AI bisa mempercepat prosesnya. Betul. Gitu ya. Oke. Betul. Nice, Mas Ren. Nah, oke lah, kita kan tadi udah ngomongin AI gitu kan. Terus gimana nanti tim data ke depannya gitu. Cuman gue sebagai data engineer gitu ya, atau mungkin sebagai tim data pada umumnya lah. Kadang kan, kita query, tiba-tiba tiap bulannya sekian dolar gitu kan. Cost-nya gitu. Itu masih pure query gitu. Nah, let's say tiba-tiba sekarang kita ada AI gitu kan. Kita tiba-tiba ada sesuatu fitur tambahan baru yang memang sangat membantu nantinya gitu ya, hopefully. Tapi ternyata juga ada beberapa orang yang concern nih soal cost. Soal bayarnya atau tiba-tiba cost-nya atau disable aja lah, kita manual aja let's say gitu. Nah, ada pendapat nggak soal itu? Ini gue lihat dari sudut pandang bisnis dulu. Boleh. Gitu. Jadi dari sudut pandang bisnis, cost itu about ROI, return on investment. Jadi in the end kita perlu bisa nebak-nebak data yang mau kita bikin atau misalnya kita proses menggunakan AI ini, return bisnisnya berapa. Bisa jadi mahal pun make sense. Bisa jadi. Probably misalnya gini, kalau sudut pandangnya ngelihat bukan data dulu deh. General, kita misalnya mau subscribe service AI $30 per bulan misalnya, atau $40 per bulan, anggaplah seperti itu. Wah, kok ini gede banget. $30, $40 per bulan, tapi ternyata itu produktivitasnya naik 2 kali lipat, let's say. Gimana mungkin itu naikin returnnya bisa probably $1,000 per month probably gitu. 1,000. So from 30, 1,000 ROI positif. Make sense. Ada keluar make sense. Tapi bisa jadi juga nggak make sense karena out of many projects of AI bisa jadi some of them itu hype based. Jadi kayak pengen nyoba doang. Betul. Nggak jelas ini buat apa, tapi pengen bikin aja. Nah, itu bisa jadi nanti malah nggak make sense secara cost gitu. Itu non teknikalnya dari sisi bisnis kita mesti ngerti bahwa goalnya apa, returnnya apa, apakah make sense atau tidak. Kalau misalnya experimentation ya manajemen juga mesti aware dong. Ini beneran bikin ini boncos ya, nyobain 3 bulan nih misalnya gitu. Nah, tapi kalau dari sisi teknikal, we need to also prepare in terms of like estimation. Masalahnya, Dam, AI itu susah dihitung, Dam. Let's say kita ngomongin chatbot deh. Mana tahu gue chat berapa token. Kan bisa jadi beda-beda ya chatnya. Ada yang panjang, ada yang per orang ya, per user maksudnya gitu. Per diskusinya. Per diskusinya. Jadi per chatnya itu kan agak susah ditebak ya. Probably kita harus ngitung dulu based on past historical chats rata-rata per hari itu berapa token sebelum kita gunakan masukin ke AI. Lu tahu nggak library TikToken buat ngitung berapa token per statement, per string lah. Nah, kita hitung tuh
kita tempelin aja semua diskusi selama 7 hari ke belakang berapa token, Di terus rata-rata. kita lihat sekitaran segini nih costnya, probably Probably ya. dari oke. mulai prompt plus response plus Responnya, input. plus input. Dari situ dihitung-hitung kelihatan. Terus abis udah kita kira-kira, jangan lupa trial. Mm-mm. Kalau trial itu gue pernah tuh nggak sengaja ya, waktu awal-awal itu data frame call ke API buat AI, kegedean datanya, habis berapa ratus dolar lah. Gara-gara manggil sekali doang itu? Aduh. Harusnya dilihat dulu kalau misalnya 100 data berapa, karena bisa jadi ada bugs juga di kode kita. Oh, bener sih. Ngetes dulu lah. Ngetes dulu, bener. 100 bener nggak ke charge-nya Bentuk segini. tokennya segini gitu. Right. I see. Kalau udah yakin, baru nanti skalanya dikit. Karena kita ngomongin big data kan sekarang kebanyakan ya. Kayak 100,000 of data, 1 million of data. Iya. Boncos juga kalau Boncos, salah iya. langkah. Belum, ya itu kan unstructured text. Gimana kalau tiba-tiba nguploadnya mungkin Image. video kan gak ada yang tahu kan, tiba-tiba langsung gini. Oke, make Good sense input sih. gitu. Iya, make sense sih. Atau pakai Gema lah ya. Gema kan open source ya. Menarik. Tadi kan juga udah Kehitung ya? Kehitung kan, misalnya. Good idea. Iya kan, tadi juga di kayak keynote kita ya kayaknya ya. Di keynote kita ada soal Gema juga. Jadi kalau emang mau coba-coba pakai open source bisa gitu ya. Kalaupun ya kalau ingin yakin nih angkanya tinggal sikat aja gitu kan. Benar. Oke. Paling ya kita juga terbatas waktu ya. Kita harus join Iya, benar. another event lagi yang lain. Session yang lain. Paling ini sih Mas, mungkin ada nggak kira-kira dari Mas Randy semacam apa ya? Pesan gitu ya, kesan buat teman-teman data mungkin ya, terutama bisa dibilang fresh grade ya, mungkin fresh grade juga boleh gitu ya, atau yang early career banget di data nih gitu. Kalau dulu kan kita war-nya data scientist, harus jago statistik, ini kayak gini-gini, perbedaannya kan sangat jelas banget kan. Kalau sekarang tiba-tiba satu aktor lagi masuk nih, AI. Gitu. Nah, kira-kira gimana nih menurut Mas Randy? Gantian ya, lu juga ya. Oh, boleh. Boleh. Kalau gue sih ada 2 hal. Yang pertama, dengan adanya AI ini gampang banget buat belajar. Dan jadi kalau misalnya kita mau belajar technical tuh bisa diskusi langsung sama agentnya. So we get a better answer juga, nggak usah kayak nyari kontak siapa expertnya buat nanya, langsung aja tanya AI gitu kan. Tapi yang kedua, si AI ini juga dia sebenarnya secara data tuh mengubah how we think, karena jadinya abstraksinya lebih tinggi. As in, kalau misalnya dulu itu kita mesti nyari tahu bagaimana untuk nge-plot chart histogram, nge-plot chart apa, probably it less matter in the future, karena lu tinggal bilang aja plot histogram, gue mau lihat distribusi datanya misalnya gitu. Jadi maksud poin gue apa? Bukan nggak belajar, tapi justru malah belajar esensinya. Jangan belajar teknis cuman ngafalin sintaks. Gitu. Karena ketika kita mengerti esensinya, gue punya data, gue mesti skeptis terhadap data tersebut, gue mesti tahu ada anomali apa enggak, dari anomali itu gue mau apain, bener kan? Mau diperbaiki, mau di-exclude dan sebagainya. Those important essential knowledge terkait data science bakal matters more compare tuh yang ini sintaksnya gimana gitu. Itu makanya belajarnya harus paham, jangan ngikutin run doang. Aja. I see. Ini run maksudnya Jupyter maksudnya? Iya bener juga. Jupyter. Run script lah. Nah, dari lu apa, Dan? Oke. Bisa dibilang gue setuju terkait tadi ya. Mungkin kalau mungkin bahasa yang mungkin gue pengen pakai itu adalah konteksnya mungkin ya. Jadi contoh gampangnya mungkin gini lah. Let's say kita ada tes gitu lah buat masuk suatu role. Kan kita dites nih gitu kan. Terus ada test case misal panjang gitu ya, kita punya data bla 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 bla, tolong misal bikin pipeline-nya atau apanya gitu. Cuman kalau kita nggak paham konteksnya, ini datanya mau diapain dulu sih pertama, let's say konteksnya gitu, atau let's say di cleaning dulu. Tapi ternyata kita nggak ngerti definisi cleaning itu apa gitu di data, misal gitu ya. Atau ternyata habis cleaning, kayaknya perlu ditransform deh. Nah, transform ini mau sejauh apa gitu loh. Nah, kalau kita cuman ngasih ke AI-nya atau apanya gitu ya, cuman tolong dong ada soal gini-gini, help me to solve gitu kan, there is no konteks gitu loh ya kan. Nah, kita pun tetap harus ngasih konteks kan ke AI-nya untuk tetap belajar gitu, dan kita pun juga harus belajar itu gitu. Jadi sebenarnya again AI bukan sesuatu yang harus dihindarin, maksudnya kayak nggak mau pakai lah gitu, atau kalau mau pakai pun jangan sangat tergantung gitu kan. Konteksnya harus tetap ada gitu kan, semua kontrolnya tetap harus ada di kita gitu kan. Hopefully benar-benar bisa ngebantu kita untuk masuk next step-nya gitu loh. Nah, karena mungkin initiate sesuatu itu susah ya. Nah, mungkin dengan AI kita bisa lebih mudah. Lebih mudah. Itu aja sih. Oke.
Very Yes. nice discussion. Udah waktunya kita pergi. Terima kasih buat teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, kayaknya bisa kita taruh komen ya. Bisa Nanti Adam jawabin. Udah, boleh di komen, boleh di Mas Randy aja lah paling gitu. Oke, thank you. Bye. Thank you, bye.